Oke, kembali lagi bersama Darkroom. Kali ini saya akan membagikan tutorial ya terkait untuk editing video. Pasti teman-teman juga kalau misalkan berurusan dengan video pasti melakukan editing, entah itu penambahan video, entah itu dari beberapa gambar dijadikan satu, ditambah musik dan lain sebagainya ya. Di sini saya akan berfokus kepada satu bukan fitur ya, sebetulnya ini nggak termasuk fitur tapi ide gitu. Jadi idenya itu adalah kalau dalam beberapa gambar atau banyak gambar, kita kan biasanya dari gambar satu sampai gambar kedua itu akan memberikan sebuah efek yaitu transition ya. Jadi dari gambar satu ke perubahan ke gambar dua, dari durasi frame rate itu akan terlihat smooth gitu atau akan terlihat bagus gitu daripada tidak kita masukkan sebuah efek atau transition, dan itu akan menjadi sangat kaku gitu kalau tidak ada efek transitionnya. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya. Di luar sana banyak tutorial tentang bagaimana membuat memasukkan suatu transition ke dalam beberapa gambar. Tapi yang saya tekankan di sini adalah memasukkan random dari banyak transition ke dalam semua gambar yang kita masukkan ke sequence. Contohnya misalkan ada gambar, saya punya gambar 200 gambar gitu. Kemudian dari 200 gambar itu apakah kita akan satu-satu masukkan transition gitu. Dengan bermacam atau berbeda-beda transition. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama banget gitu. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memasukkan berbagai macam transition, tidak hanya satu ya. Kalau misalkan satu transisi dimasukkan ke semua gambar itu sangat mudah, tinggal 2 kali klik gitu, klik kanan, apply to all image in sequence gitu ya. Secara umum seperti itu pada aplikasi video editor gitu. Tapi bagaimana caranya kalau misalkan kita menselect semua transition yang banyak itu, kemudian kita akan memasukkan ke dalam image yang banyak itu secara otomatis gitu. Nah, di sini saya menggunakan satu buah aplikasi video editing namanya Filmora, dan itu cukup ringan untuk aplikasi dan untuk pekerjaan gitu ya, karena memang sudah banyak disediakan juga plugin-pluginnya. Di sini saya akan buka project, saya udah pernah buat project ya untuk membuat soundtrack. Jadi rencananya saya tuh ingin membuat soundtrack dari satu game yaitu Assassin's Creed Unity, soundtrack originalnya. Tetapi saat di-play itu menghasilkan gambar yang berubah-ubah dari gambar permainan yang saya screenshot gitu. Jadi saya melakukan saya bermain game gitu ya, Assassin's Creed Unity dari awal sampai tamat itu saya screenshot gitu pada misi-misi tertentu atau pada event-event tertentu dan kesempatan tertentu gitu. Nah, screenshot itu saya kumpulkan dan hasilnya itu banyak, ratusan screenshot. Kemudian akan saya buat dalam satu buah video di latar belakangi soundtrack suara dari soundtrack Assassin's Creed Unity ya. Di sini saya sudah memasukkan default yaitu Assassin's Creed Unity. Untuk original soundtracknya ini kurang lebih ada 2,5 jam full soundtrack. Kemudian di sini saya udah bikin list untuk playlistnya. Kita akan ambil 30 lagu saja dari full sekitar 50 lebih. Kemudian ini ada video intro dan video outro yang sudah saya buat sebelumnya di tutorial di channel saya sebelumnya gitu. Saya ada pernah bikin intro dan bikin outro. Itu menggunakan aplikasi selain Filmora ya. Dan ternyata saya coba Filmora ini lebih enak gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini kita bisa sebut ini adalah aset atau source media apapun itu, entah dia berupa suara, entah dia berupa video, gambar yang akan kita olah menjadi sequence satu video gitu. Nah, contohnya ini kan Assassin's Creed Unity soundtrack ini kan dia berupa video, kemudian tracklistnya berupa foto, dan intro ini video, dan saya akan memasukkan image
screenshot dari seluruh permainan Assassin's Creed Unity dari awal sampai akhir. Ini kita tinggal klik kanan aja, import. Tip ekstensi videonya juga atau image-nya juga banyak yang bisa di handle sama Filmora ya. Oke, di sini saya simpan di image terminal Unity ya. Nah, ini dari awal sampai akhir itu kurang lebih ada, coba saya cek, ada 555 file ya. Oke, ini kita import. Oke, di sini ya. Dan kita bingung juga ya, ini gimana nih caranya kalau satu-satu gitu kan. Ini sangat mudah sekali untuk menggunakan Filmora ya. Dan di sini juga ada filter ya. Kalau misalkan kita mau melihat videonya saja, ya kita klik video. Ya cuman keluar 3 file ini gitu yang udah tadi kita import ya. Dan kalau misalkan saya pengen audio, oh nggak ada audio. Kemudian saya image ya, ini semua image yang muncul. Tadi kan sudah saya bedakan ya, antara penamaannya juga udah sekuensial, sudah berurut. Oke, sampai kurang lebih 695, tapi ini nggak berurut dari 1, 2, 3, 4. Ada beberapa file yang saya hapus juga ya, saya filter juga file-file mana saja yang akan saya jadikan track. Oke, pertama sebelum kita masuk ke poin utama dari tutorial video ini, kita akan masukkan dulu soundtrack dari Assassin's Creed Unity ke sequence di sini ya. Kita drag and drop aja, kita tarik, kita masukkan di sini misalnya. Oke, lepas. Oke, keep project 60 fps ya. Karena saya setting projectnya itu 60 fps. Kemudian di sini kan ada gabungan dua ya, antara video dan gambar, atau antara audio dan gambar, maaf. Biasanya ada fungsi untuk memisahkan antara suara dan gambar ini. Kalau video itu kan terdiri dari banyak gambar ya. Kita sebut saja gambar. Nah, bagaimana cara melepaskan antara audio dan videonya? Ini kita klik kanan. Kemudian kita detach audio. Lihat di sini, ini gambar video, ini gambar audio. Dia dalam satu ini apa namanya? Dalam satu track ya. Terus kita detect. Nah, si suaranya pindah ke bawah khusus untuk suara, si audionya di atas. Nah, ini kita hapus. Jadi ini hanya suara saja. Kalau kita coba play, nah seperti itu ya, ini hanya suara saja. Untuk balik ke awal, ada shortcut menggunakan keyboard, kita menekan tombol home. Dia kembali ke track posisi 0. Kalau untuk yang shortcut di posisi terakhir atau paling akhir, itu kita pakai shortcut N di keyboard. Ini terakhir. Totalnya 2,5 jam lah ya. Oke, kita ke home lagi. Nah, dari sini kemudian kita akan memasukkan image yang jumlahnya itu sekitar 600-an ya. Sebelum kita memasukkan, kita kan harus mengeset berapa lama image itu akan ditampilkan. Dalam image pertama, terus berganti ke image kedua, itu berapa lama? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, ini sangat mudah, ada pengaturannya, yaitu kita masuk ke file, kemudian ke project setting, ke file, ke preference ya, ke preference. Di sini ada yang namanya editing. Ini ada yang namanya menu default duration. Kemudian ada photo duration. Nah, ini kan defaultnya itu 5 detik ya. Jadi perpindahan dari foto 1 ke foto 2 atau gambar 1 ke gambar 2 itu 5 detik. Bisa kita set juga per frame. Kalau misalkan kita sudah familiar dengan yang namanya frame ya. Oke, kita second aja ya. Nah, dari sini akan saya set, udah saya catat juga. Kurang lebih di 8,4 detik.
Jadi image pertama sampai ke image kedua itu membutuhkan waktu 8,4 detik untuk berubah ke image kedua. Oke, kita oke. Kemudian di sini di resource kita klik dulu di dalamnya, kemudian Ctrl A untuk menselect semua. Kita tekan Ctrl untuk menganulir yang ini, Assassin's Unity Tracklist. Ini jangan dulu kita masukkan. Kita klik kiri. Nah, ini nggak terselect ya. Nah, ini sudah terselect semua sampai ke bawah. Nah, lihat. Ini diurutkan dari 1 sampai sekian. Dari sini kita drag, tarik ke bawah. Nah, di sini. Terus kita lepas. Karena ini banyak, jadi agak meloding ya. Nah, kita lepas, kita tunggu dulu. Oke. Ini, jadi setiap image 1 ke image 2, itu pergantiannya 8,4 detik. Oke, kita coba. Misalkan kita play ya di sini. Nah, ini image-nya. Nah, berubahnya kan gitu kasar. Tuh, langsung loncat gitu. Kayak gini, tuh loncat. Nah, gimana cara menambahkan transition? Kalau misalkan metode natif atau metode biasa gitu, untuk menambahkan transition di 2 buah gambar, ini kita ada menu transition. Di sini kita bisa pilih banyak sebetulnya ya. Kalau di Filmora itu, kalau misalkan ini kita view-nya kita ganti dulu, ada list view, ada large thumbnail, ada medium, ada small. Kita pilih ke medium saja. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau kita klik, dia akan terlihat contohnya seperti apa gitu. Ini transition ya, ada banyak jenisnya. Di sebelah kiri ini contoh misalkan ke live. Kalau misalkan teman-teman melihat ada tanda panah ke bawah, ada underscore-nya, berarti ini siap untuk di-download. Jadi transition ini belum ada di PC lokal kita, tapi harus kita download. Nah, karena di sini ada diamond, ada icon diamond, ini nggak free, tapi berbayar gitu. Nah, gimana nih caranya kalau misalkan saya pengen download semua, tapi yang free aja gitu. Nah, di sini ada buat ngefilternya. Di yang all ini kita pilih yang free. Nah, yang lain hilang. Ini yang free. Ini bisa kita download. Kalau yang sudah terdownload itu tidak ada underscore. Ini kan ada underscore, ini kan tidak ada. Berarti ini sudah terdownload. Kita coba download satu. Nah, ini hijau gitu ya. Mulai sedikit, tapi emang agak lama juga ya. Ini kan sebetulnya tergantung koneksi internet. Nah, ini sudah terdownload, kita klik bisa ngelihat previewnya. Seperti itu efek transitionnya. Kalau untuk yang biasa-biasa kan biasanya cross ya. Cross dissolve gitu. Itu yang umum dipakai orang-orang gitu. Apakah dia cross zoom, di sini banyak banget gitu. Cross-crossnya itu banyak banget ya. Pokoknya di Filmora itu banyak lah transisi dan banyak juga yang gratis gitu. Nah, kemudian kita pilih transition mana saja. Ini kan ada jenis-jenisnya ya. Ada speed blur, ada wrap, ada zoom. Ini kan nggak mungkin kita klik satu-satu, kita drag. Ada yang sudah terdownload juga, ada yang belum gitu. Nah, kumpulan transition yang sudah terdownload atau sudah kita download itu ada di menu main, kemudian ada di tabnya download. Nah, ini semua transition yang sudah saya download. Jenis-jenisnya tuh campur di sini semua. Totalnya itu kurang lebih ada 216 transition. Ya, yang sudah terdownload. Ada 216 transition. Kalau misalkan kita memasukkan transisi ke kedua buah image ini kan kita ambil, kemudian kita drop ya. Nah, apakah teman-teman akan melakukan ini satu persatu gitu? Nah, seperti ini. Dengan image yang kurang lebih ada
600. Nggak mungkin kan? Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah kita masuk ke sequence dulu, kita zoom out dulu biar kecil ya, biar kelihatan semua. Karena ini banyak, jadi tab sequence-nya panjang gitu. Nah, ketika kita akan memasukkan lebih dari satu transition ke banyak image yang inginnya di random, ini kita select dulu image-nya. Pakai klik mouse kiri, terus kita drag sampai terselect semua. Kemudian kita masuk ke menu transition, diklik salah satu, kemudian Ctrl Alt atau Ctrl A untuk supaya semua transisinya terselect ya. Setelah terselect, ini kita klik kanan, kemudian ada menu namanya Random to Selected Clip. Ini kita klik. Nanti aplikasi si Filmora ini akan bekerja secara random atau secara AI, karena ini sudah disematkan AI ya di Filmora itu, atau Artificial Intelligence gitu ya. Nanti akan dimasukkan ke setiap image ini gitu, secara random dari total 216 transition ini. Untuk melihat hasilnya, oke, ini agak loading karena bayangkan image-nya lebih dari 600, transition-nya ada 200 lebih. Kemudian secara generate AI dia memasukkan ke semua image gitu. Dan secara random. Nah, ini sudah ya. Kita zoom in, kita lihat isi transisi yang sudah dimasukkan oleh si Filmora. Nah, ini beda-beda ya. Ini transition smoke burst. Kemudian yang ini transition floral transition 1. Ini metropolis spec transition. Kita cek ya. Kita play dari sini biar deket. Lihat perubahannya. Pertama pakai api. Ya kan? Terus yang keduanya, nah, transisinya berbeda. Yang ketiganya juga, ini pasti berbeda juga transitionnya. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah ya di Filmora itu untuk memasukkan lebih dari satu transition ke dalam lebih dari satu image atau banyak. Jadi hubungannya itu N ke N. Banyak transition ke banyak image. Dan plus secara random. Dan itu diatur oleh sistem atau aplikasi si Filmora-nya. Baik, setelah itu ini kita selesaikan saja ya untuk membuat videonya. Karena ini image-nya itu terlalu sedikit dan audionya terlalu panjang, ini sudah saya track juga menit keberapa habisnya itu. Dan ini sekitar di menit ke 1 jam 17 menit. Kita zoom in biar kelihatan. Nanti kita potong ya. Kita play. Nah, ini soundtrack suara track ke-30. Habisnya itu pasti di antara sini nih. Dan nanti akan kita stop dan kita cut. Nah, habis di sini lah ya, kurang lebih di sini. Terus kita cut, klik aja ini icon ini nih, klik to split, cut, split. Nah, ini udah dipotong. Nah, ini udah hilang ya, udah dipotong. Kita hapus aja udah. Kita zoom lagi, kemudian kita adjustment image, kita zoom in ya ke dalam, klik image ini, kita tarik yang terakhir supaya mendekati track audio terakhir. Nah, ini udah sesuai. Ini pasti lebih dari 8,4 detik untuk gambar terakhir. Oke, kita zoom out lagi atau kita lihat total keseluruhan videonya itu adalah 1 jam 17 menit 42 detik.
Oke, ini udah bisa kita ekspor nih sebetulnya. Nah, transisinya beda-beda ya. Lihat. Transisinya beda-beda. Oke, dari sini sebelum saya ekspor, itu saya punya juga untuk intro dan audionya. Kita lihat listnya. Kemudian saya punya video, ada video intro. Ini video intro, kita masukkan insert. Kenapa tidak terlihat di sini? Karena ini kan banyak banget gitu. Kalau pengen ngelihat harus kita zoom in. Nah, betul kan? Video intronya udah masuk di sini. Kalau kita balik, ini intronya kurang lebih 7 detik. Nah, ini seperti ini previewnya. Langsung masuk ke soundtrack. Oke, untuk end, untuk outro juga sama. Saya masukkan insert ya. Nah, ini masuk langsung. Outro-nya udah masuk. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah gambar yang berekstensi PNG, di mana PNG itu backgroundnya transparan ya, yang saya buat dari Corel. Nah, saya masukkan nih supaya ketika ini bermain, ketika video ini di play, list dari tracklistnya itu ada gitu, terlihat gitu. Nah, ini ya, image-nya adalah ini AC Unity tracklist. Nah, ini gambarnya. Ini saya tarik ke sini. Di paling atas ya, biar dia menimpa dan posisinya itu ada di atas. Kita zoom in lagi, zoom in. Kita sesuaikan posisinya di sini. Kalau kita play di sini, seperti ini tampilannya. Karena image ini berekstensi PNG dan dia mempunyai transparan background. Jadi ketika di play, nah ini tetap ada si tracklistnya. Nah, bagaimana caranya ingin tetap ada sampai akhir? Ini kita tarik aja, kita panjangin frame-nya sampai ke paling terakhir. And karena ini banyak ya, jadi harus zoom in zoom out untuk melihat posisi tracknya. Nah, ini kita tarik sampai sini. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita coba play. Nah, seperti ini. Soundtracknya jalan, kemudian image-nya ada, tracklistnya juga ada, kemudian image-nya berganti, tracklistnya masih tetap ya. Nah, seperti itu. Jadi inti dari video ini, saya berbagi tutorial mengenai bagaimana caranya banyak transisi dimasukkan ke banyak image secara random oleh aplikasinya gitu. Jadi kita nggak sulit memasukkan hanya satu-satu transisi, kecuali kita hanya memasukkan satu jenis transisi saja ya. Contohnya misalkan satu jenis transisi cross dissolve gitu ya, cross dissolve semua gitu. Ya udah cuma itu aja gitu. Ya caranya image-nya semua diselect, klik kanan, apply to all gitu. Udah beres gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan ekspor video ini ya untuk dijadikan satu file. Mungkin agak lama, nanti akan saya pause dulu rekamannya. Setelah kita ekspor dan selesai akan saya play lagi ya. Nah, ini menu ekspornya ada di sebelah paling kanan. Sini ini kita ekspor ke device. Nah, ini di lokal ya. Kemudian presetnya ini kita custom aja. Atau misalkan kita mau pilih yang higher langsung, dia berubah langsung jadi custom ini. Ini kita custom higher, kita cek ya. Resolusinya 1080p. Kemudian fps-nya 60 frame rate per second.
Encode-nya H264, bitrate-nya oke, variabel ya. Jadi kalau variabel itu dia naik turun gitu ya. Supaya apa ya, tidak memaksakan. Nah, ini bitrate-nya ya udah bagus lah, 10 ribuan ya. Ini ekspornya bisa kita ke HDR. Kebetulan VGA saya support HDR, jadi saya pilih ke HDR. Kemudian compressionnya saya pilih high biar bagus videonya. Ini AAC stereo. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya apply. Kemudian ininya resolusinya ya tetap, frame rate tetap. Oke, kemungkinan estimasi ukuran filenya 5,7 GB ya. Kemudian durasi dari videonya itu 1 jam 17 menit 54 detik. Nah, kita klik export. Nah, sambil kita nunggu, ini saya pause dulu ya, sampai ketemu setelah ekspornya selesai. Oke, sudah 99%. Nah, 100% ini kurang lebih 1 jaman ya ngerender. Oke, convert successful. Kita cek pen folder. Ini ya, kita buka. Satu jam 17 menit. Kita lihat. Nah, seperti ini. Coba kita cek dulu transisinya. Kita perlihatkan. Nah, transisinya seperti itu ya. Itu dari kiri ke kanan kayak asap, beda lagi. Coba kita skip ke menit sekian. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Berubah lagi. Nah, seperti itu hasil dari random transisi yang dimasukkan ke banyak image ya. Jadi seperti itu saja untuk tutorialnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Masih bersama Dakrum di sini. Bye bye.